wa kana al-muslimuna khairu ummatin ukhrijat linnas, dan orang-orang yang menganut agama Islam atau disebut muslimun, mereka adalah umat terbaik yang tampil di hadapan umat manusia. Ingin saya jelaskan lebih jauh lagi ya, tentang kata Islam. Ya, kita orang Islam, agamanya Islam. Saya sering mendengar bahwa semua nabi-nabi agamanya Islam. Agama ini semua dunia adalah agama Islam. Nabi Ibrahim mengatakan di tasyahud wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berarti Nabi Ibrahim adalah muslim. Nabi Sulaiman muslim. Nabi-nabi yang lain muslim semua. Ya, ayatnya ada. Muslimnya itu apakah agamanya Islam ataukah mereka orang yang berserah diri? Ini yang jadi masalah. Agama Islam sebagai nama agama Islam itu dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi diutus, agamanya apa? Ya itu, saya sering mendengar ya semua juga Islam. Nabi Ibrahim juga mengatakan wa ana minal muslimin bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pada apa? Tasyahud ya. Iya kan? Tahiyat ya. Iya, Nabi juga seperti itu. Nah, Islam sebagai nama agama, apa Islam sebagai sikap hati kita yang berserah diri kepada Allah. Jadi bisa jadi yang dimaksudkan inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama yang intinya berserah diri. Jadi kalau Anda mengaku sebagai muslim tetapi Anda tidak berserah diri, Islam bukan? Nah, iya, itulah persoalannya. Tapi di ayat yang lain juga dibedakan antara iman dan Islam, di mana orang Arab datang kepada Kanjeng Nabi, qalu amanna, mereka mengatakan ya Rasulullah kami telah beriman. Tapi dijawab dalam Al-Quran, bal qulu aslamna, sebaiknya kamu jangan mengatakan kami telah beriman, tetapi yang kamu katakan adalah kami telah berislam. Jadi jangan mengklaim Anda mukmin, tapi klaim saja dulu sebagai muslim. Kenapa demikian? Karena Anda baru secara zahirnya saja, tapi keimanan belum masuk ke dalam hati Anda. Bal qulu aslamna, sebaiknya katakan saja kami berislam. Mengapa demikian? Walamma yadkhulul iman fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati Anda. Jadi Anda baru sebagai muslim, belum sebagai mukmin. Jadi lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Ya kan? Jadi artinya bahwa lahirnya Islam, batinnya iman. Yang dijamin benar itu yang ini, yang mukmin. Makanya kita tidak aneh di dalam Al-Quran selalu yang dipanggil-panggil itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang berislam. Pernah dengar gak? Ya ayyuhalladzina aslamu, ada pernah? Yang ada apa? Ya ayyuhalladzina, yang dipanggil orang yang beriman, karena yang siap melaksanakan perintah adalah orang yang beriman. Nah itu persoalannya. Kemudian itu satu dulu, kita menjelaskan mana al-Islam, ya, wa min thamma kana al-islamu huwa din. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, secara resmi labelnya din. Di Belanda orang beragama Islam disebutnya Muhammadin, artinya pengikut Kanjeng Nabi. Dulu di Mekah disebutnya Dinu Muhammad, agama Muhammad. Sejak kapan Islam disebutkan? Di dalam Al-Qurannya
wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu inna dina 'indallahil Islam. Dan banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Islam sebagai nama suatu agama. Tetapi apakah Islam sebagai nama agama atau Islam sebagai sikap hati yang intinya berserah diri kepada Allah? Kalau orang agamanya A, udah sebut pakai AB saja lah, jangan nyebut namanya, tidak ruwet nih udah. Ya, banyak komentar. Agamanya A, artinya dia beragama A, artinya tidak seperti kamu gitu. Tapi hatinya berserah diri, Muslim enggak? Dia sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, tapi dia beragama, tapi agama lain, tapi inti ajarannya berserah diri kepada Allah. Muslim bukan? Secara akidah ya dia Muslim karena berserah diri, tapi secara formalnya dia tidak mengakui Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia disebut bukan Muslim. Muslim sebagai agama, berserah diri sebagai sikap, itu saja. Aslama yuslimu islaman, itu satu. Kemudian orang yang mengikuti agama Islam, menganut agama Islam disebut al-muslimun. Dan muslimun itu di sini dikatakan khairu ummatin, sebaik-baik umat. Maksudnya sebaik-baik umat itu artinya umat yang terbaik, umat yang paling hebat, yang paling keren, ya. Ukhrijat, yang telah dikeluarkan linnasi, kepada manusia. Umat Islam itu adalah khairu umat, dan umat yang terbaik yang dikeluarkan terhadap manusia. Artinya orang Islam itu umat yang terbaik di antara manusia, artinya bangsa yang terbaik. Boleh silakan Anda merasa dirinya paling hebat, paling keren, paling maju, paling benar, paling pintar. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang larang? Anggapan Anda sendiri, ya kan begitu. Nyatanya Anda hebat nggak? Saya yang mengatakan ini ayatnya benar. Allah mengatakan kamu umat yang terhebat di antara umat-umat yang lain, dan terbukti hebat. Ya, mereka bisa memimpin dunia kok, bisa bikin peradaban besar ya di Cordoba, di Spanyol, ya, yang mengawal Islam dengan ilmu pengetahuan, dan banyak orang Barat belajar dari orang Islam di Cordoba. Juga peradaban Islam yang ada di Daulah Abbasiyah di Irak juga hebat, betul hebat. Sekarang hebat nggak? Hebat besar. Kalau ya hebat, di mana hebatnya? Tolong sampaikan kepada saya. Ya. Jadi ini menceritakan orang-orang Islam zaman dahulu yang masih benar, ya begitu kan itu, yang masih jujur, yang bertakwa, yang beriman dan sebagainya. Ini hebat. Kamu hebat nggak sekarang? Nah, maksud saya ayat ini jangan dijadikan dalil Anda berbangga diri, menyombongkan diri sebagai umat yang paling hebat. Ini ceritanya untuk orang-orang dahulu, bukan untuk kita semuanya. Kalau kita pengen jadi umat yang hebat, ya seperti orang zaman dahulu, ya, yang siap berjuang, siap membela kebenaran, membela kemanusiaan dan sebagainya, kan seperti itu.